Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi saya untuk mata kuliah penulisan proposal disertasi untuk program studi S3 PTK Universitas Negeri Yogyakarta. Proposal saya berjudul Gamifikasi untuk meningkatkan empati mahasiswa keperawatan melalui pembelajaran interaktif. Untuk latar belakang, ada beberapa poin penting yang diambil. Yang pertama adalah pentingnya empati dalam profesi keperawatan. Jadi kalau kita berbicara tentang empati adalah keterampilan inti yang mendukung kualitas hubungan perawat dan pasien. Namun pendekatan tradisional dalam pendidikan keperawatan itu cenderung menekankan aspek teknis, sementara keterampilan empati sering diabaikan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengfokuskan pada pengasuhan holistik dan standar pendidikan keperawatan yang mencakup aspek emosional dan sosial. Yang kedua, untuk potensi gamifikasi sendiri di dalam pengembangan empati. Jadi kalau kita berbicara tentang gamifikasi, maka ini boleh dibilang pendekatan yang dapat menjembatani kesenjangan pengajaran empati di pendidikan keperawatan. Jadi dengan menggunakan simulasi berbasis skenario yang realistis dan interaktif, maka mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan empati, komunikasi interpersonal, dan menghadapi tekanan emosional pasien secara lebih efektif dalam lingkungan yang aman. Lalu bagaimana kaitannya dengan relevansi dengan agenda nasional? Jadi penelitian tentang pengembangan empati melalui gamifikasi ini sejalan dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 yang menekankan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan. Di fokusnya itu pada keterampilan interpersonal dan emosional. Pendekatan ini memiliki potensi untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan pelayanan kesehatan. Untuk rumusan masalahnya di sini ada 3. Jadi yang pertama adalah bagaimana pengaruh penggunaan gamifikasi terhadap pengembangan empati pada mahasiswa keperawatan vokasi di Indonesia. Yang kedua adalah apakah metode gamifikasi dalam simulasi klinis efektif dalam meningkatkan keterampilan interpersonal mahasiswa keperawatan. Dan yang ketiga, apa saja elemen-elemen gamifikasi yang paling berpengaruh dalam pengembangan empati dan komunikasi interpersonal. Untuk hipotesis penelitiannya di sini, yang pertama adalah gamifikasi memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan empati pada mahasiswa keperawatan. Yang kedua, gamifikasi dalam simulasi klinis secara signifikan meningkatkan keterampilan interpersonal mahasiswa keperawatan. Dan yang ketiga, elemen gamifikasi memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pengembangan empati dan keterampilan komunikasi interpersonal. Nah, kalau kita berbicara dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan, maka di sini ada 4 artikel yang saya tampilkan di slide PowerPoint ini. Untuk keterangan lebih lengkapnya itu ada di dalam proposal yang sudah saya kirimkan. Tapi dari beberapa jurnal yang diambil, ini adalah 4 yang ditampilkan untuk presentasi. Jadi yang pertama, berdasarkan artikel dari Galen dan kawan-kawan di sini dengan judul Gamification of Learning and Teaching in Health Education. Jadi penelitian Galen ini membahas bagaimana gamifikasi dapat meningkatkan motivasi belajar dalam pendidikan kesehatan, tapi fokusnya itu pada motivasi kognitif dan afektif. Nah, terkait dengan penelitian saya, ini membuka peluang untuk eksplorasi elemen gamifikasi yang berorientasi pada motivasi prososial, seperti penghargaan berbasis kolaborasi untuk meningkatkan empati mahasiswa. Yang kedua, penelitian dari Riverda dan Garden pada tahun 2021 dengan judul Engaging Students Through Gamification Higher Education. Jadi penelitian dari Riverda dan Garden ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran berbasis gamifikasi. Tapi fokus penelitian mereka itu lebih pada keterlibatan secara keseluruhan tanpa menguraikan keterlibatan emosional. Nah, terkait dengan relevansi untuk penelitian saya, maka ada peluang untuk menggunakan elemen narasi berbasis cerita pasien untuk meningkatkan keterlibatan emosional mahasiswa yang merupakan dasar penting dalam pengembangan empati. Untuk penelitian yang ketiga, dari Fuster Guilo dan kawan-kawan pada tahun 2019, Using Gamification to Enhance Engineering Student Motivation and Learning.
Jadi penelitian dari Fisterguilo ini menunjukkan bahwa gamifikasi meningkatkan hasil belajar secara umum seperti pemahaman materi dan motivasi. Jadi dalam penelitian saya nanti pengembangannya adalah untuk menambahkan dimensi baru dengan fokus pada hasil belajar spesifik, yaitu pengembangan keterampilan interpersonal dan empati melalui simulasi berbasis gamifikasi. Nah, untuk yang keempat, penelitian dari Yale tahun 2019 itu berjudul Empathy in Nursing Education, a Conceptual Framework. Jadi artikel ini menyoroti pentingnya empati dalam perawatan pasien, namun tidak mengeksplorasi bagaimana metode belajar seperti gamifikasi dapat mendukung pengembangan empati tersebut. Jadi penelitian saya nanti, jika dikaitkan dengan penelitian Yale ini, maka akan mengintegrasikan elemen gamifikasi yang dirancang khusus untuk mengembangkan empati kognitif dan empati afektif. Jadi meskipun beberapa penelitian sebelumnya tersebut telah menunjukkan bahwa gamifikasi dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan dan hasil belajar, tetapi ada beberapa celah yang belum dieksplorasi secara mendalam ya, khususnya dalam konteks pengembangan empati pada mahasiswa keperawatan. Jadi penelitian saya ini nanti rencananya akan bertujuan untuk menjawab terkait dengan pengembangan elemen gamifikasi yang secara langsung dapat mendukung empati kognitif dan afektif. Jadi menggunakan pendekatan berbasis simulasi yang relevan dengan konteks lokal di Indonesia, serta dapat mengukur hasil belajar seperti yang spesifik seperti pada empati dan keterampilan interpersonal. Untuk kajian teori dari penelitian sendiri, jadi ada 3 kajian utama. Yang pertama tentu saja dari pengertian konsep empati itu sendiri. Jadi empati sendiri ini merupakan kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan atau perspektif orang lain ya. Menurut Hojat pada penelitiannya, berperan penting dalam hubungan interpersonal dan pengambilan keputusan yang berpusat pada pasien pada profesi perawatan. Kemudian yang kedua, kajian teori yang kedua itu terkait dengan kemampuan komunikasi interpersonal ya. Jadi interpersonal communication skill, di mana mencakup kemampuan untuk mendengar, menanggapi, dan berinteraksi secara efektif. Ini sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Dan yang ketiga tentu saja berkait dengan gamifikasi itu sendiri. Nah, menariknya kata gamifikasi sendiri itu tidak muncul saat saya coba cari di KBBI ya. Tapi kalau berdasarkan pengertiannya, gamifikasi adalah penerapan elemen permainan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan motivasi dalam keterlibatan, serta mendukung pembelajaran yang lebih interaktif. Untuk definisi operasional juga ini berdasarkan kajian teori yang tadi, maka ada 3 juga untuk definisi operasional. Yang pertama adalah empati itu sendiri, dan nanti rencananya untuk pengukuran ketiga definisi operasional ini akan menggunakan instrumen yang sudah ada ya, walaupun mungkin dalam pengembangannya tidak menutup kemungkinan apakah nanti akan pengembangan instrumen sendiri disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi untuk saat ini khusus untuk mengukur empati rencananya nanti akan menggunakan skala JSE atau Jefferson Scale of Empathy. Di sini digunakan untuk menilai tingkat pemahaman dan respon emosional mahasiswa terhadap perasaan dan perspektif pasien. Jadi akan ada 2 komponen utama yang akan diukur, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan interpersonal, komunikasi interpersonal, rencananya nanti akan menggunakan instrumen NICT atau Nursing Interpersonal Communication Tool. Ini digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi secara verbal dan nonverbal dengan pasien dalam situasi klinis. Jadi penilaian nanti akan dilakukan melalui berbagai skenario simulasi yang melibatkan komunikasi dengan pasien. Dan yang ketiga, untuk efektivitas gamifikasi itu sendiri, nanti rencananya akan menggunakan survei perceived gamification effectiveness. Dia akan menilai persepsi dari pengguna atau persepsi mahasiswa mengenai dampak elemen-elemen gamifikasi seperti tantangan, penghargaan, dan kompetisi terhadap proses pembelajaran dan pengembangan empati. Jadi mahasiswa nanti akan menilai bagaimana gamifikasi tersebut itu mempengaruhi keterampilan empati, keterlibatan, serta motivasi mereka dalam pembelajaran. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri,
Rencananya nanti akan melibatkan populasi mahasiswa keperawatan vokasi ya. Untuk jumlah sampelnya sendiri, saya pribadi belum tahu persis jumlahnya nanti seperti apa. Tapi kalau misalnya saya melihat penelitian sebelumnya, maka di sini saya taruh mungkin sekitar 250 mahasiswa ya. Jadi nanti data yang akan dikumpulkan ini bersifat kuantitatif, diperoleh melalui kuesioner yang nantinya akan diisi oleh responden. Nah, untuk instrumen penelitian seperti yang sudah disampaikan tadi, nanti rencananya ada 3 instrumen utama yang akan digunakan, yaitu JSE, Jefferson Scale of Empathy, kemudian NICT, Nursing Interpersonal Communication Tool, dan yang terakhir adalah Survey Perceived Gamification Effectiveness. Metode yang akan digunakan rencananya akan menggunakan metode R&D. Jadi menggunakan metode R&D ini digunakan untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi model pembelajaran berbasis gamifikasi. Nah, harapannya sih nanti mampu meningkatkan empati dan keterampilan komunikasi interpersonal melalui pendekatan yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran di bidang keperawatan vokasi. Nah, untuk modelnya nanti rencananya akan menggunakan model ADIE dari Kowalczyk dan Dawson. Ini cocok untuk metode R&D karena menyediakan pendekatan sistematis untuk mengembangkan produk pembelajaran yang efektif. Jadi mulai dari analisis kebutuhan, desain strategis, pengembangan produk, implementasi, dan evaluasi ya. Jadi tahapannya sendiri tentu saja diawali dari analisis, kemudian desain, pengembangan, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi ADI ini akan mengidentifikasi dulu kebutuhan pembelajaran seperti apa, lalu merancang kerangka pembelajaran, membuat dan mengembangkan produk pembelajaran, menerapkan produk atau model pembelajaran di lapangan, dan yang terakhir akan mengevaluasi efektivitas dari produk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi saya. Terima kasih untuk kesempatannya.